Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita doa pembelajaran terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelum kita mulai, kita yel terlebih dahulu ya. Cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir zikir, bismillah, Allahu Akbar. Oke, sudah semangat ya. Hari ini kita akan belajar kimia mengenai perkembangan model atom dan partikel penyusun atom. Adapun ayat pembelajarannya yaitu Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sungguh kami menciptakan sesuatu menurut ukuran. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini diharapkan dapat menjelaskan perkembangan model atom dari model atom Dalton hingga model atom teori mekanika kuantum. Yang kedua, menentukan notasi dan partikel penyusun atom. Baik, mari kita amati gambar berikut. Terdapat gambar seseorang sedang memotong kayu. Lalu, apa yang akan kita peroleh jika potongan-potongan kayu kita potong hingga potongan terkecil? Yaitu potongan yang tidak dapat dibagi lagi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Demokritus, di mana atom adalah partikel terkecil yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Atom diambil dari bahasa Yunani yaitu atomos, yang artinya sudah tidak dapat dibagi lagi. Tetapi pernyataan Demokritus ini tidak dapat bertahan lama karena tidak didasari oleh eksperimen. Oleh karena itu, ada 5 penemu yang mengemukakan model atom terkini. Yang pertama yaitu John Dalton. Pada tahun 1808, John Dalton mengemukakan atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang mempunyai sifat yang sama dengan unsur tersebut. Atom menurut John Dalton ini seperti bola pejal, di mana partikel terkecil mirip bola pejal bersifat identik dan tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom dari unsur berbeda membentuk senyawa. Artinya, seperti unsur oksigen bertemu dengan unsur hidrogen, jika bersatu akan menjadi senyawa air. Yang ketiga, atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Hal ini sudah karunia Allah. Seperti surat Al-Qamar ayat 49, Allah sudah menentukan sesuatu sesuai dengan ukuran. Ternyata atom tidak dapat dibagi lagi, dan Allah sudah menciptakan atom sesuai dengan ukurannya. Baik, tetapi John Dalton ada kelemahannya. Yang pertama, tidak dapat menerangkan sifat listrik atom. Yang kedua, pada kenyataannya ternyata atom dapat dibagi lagi dan ada partikel subatomik yang lebih kecil daripada atom. Selanjutnya, teori J.J. Thomson pada tahun 1904. Thomson mengemukakan atom terdiri dari materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron, seperti roti kismis. J.J. Thomson menemukan elektron melalui percobaan sinar katoda, di mana menggunakan voltase tinggi dan sinar dipancarkan dari anode menuju katoda. Sinar ini dibelokkan ke arah kutub positif, yang artinya sinar ini bermuatan negatif.
Dari percobaan J.J. Thomson, ada hasilnya, yaitu ada partikel bermuatan negatif dalam suatu atom karena sinar tersebut dapat dibelokkan ke arah kutub positif medan listrik. Dan teori J.J. Thomson juga terdapat kelemahannya, yaitu belum dapat menerangkan bagaimana susunan muatan positif dan elektron dalam atom. Lalu yang kedua, juga tidak dapat menerangkan mengenai inti atom. Teori yang ketiga yaitu Ernest Rutherford. Ernest Rutherford pada tahun 1911 mengemukakan sebagian besar atom merupakan ruang hampa. Atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, sehingga dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Dan percobaan yang dilakukan oleh Ernest Rutherford yaitu percobaan penghamburan sinar alfa menggunakan lepeng tipis emas. Nah, percobaan penembakan lempeng emas yang sangat tipis dengan partikel alfa yang akan diemisikan oleh radioaktif. Ternyata sinar yang dipancarkan diteruskan, yang artinya atom merupakan bukan bola pejal karena seluruh sinar hampir diteruskan. Yang kedua, terdapat partikel yang bermuatan positif karena sinar dibelokkan ke arah kutub negatif. Dan teori ini juga terdapat kelemahannya, yaitu tidak dapat menerangkan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti yang terdapat gaya elektrostatis. Dan yang kedua, tidak mampu menjelaskan di mana letak elektron dan juga cara elektron tersebut berotasi mengelilingi inti atomnya. Lalu muncullah teori Niels Bohr yang mengemukakan elektron-elektron mengelilingi pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit elektron. Ada postulat Niels Bohr yang pertama, dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada kulit atau lintasan tertentu. Selama elektron berada pada lintasan stasioner, energi elektron tetap, sehingga tidak ada energi yang diemisikan ataupun diserap. Dan yang ketiga, elektron dapat beralih dari satu kulit ke kulit lain. Setiap kulit mengemukakan jumlah maksimum elektronnya. Kulit pertama atau kulit K, maksimum elektronnya ada 2. Kulit L, maksimum elektronnya adalah 8. Kulit M, 18. Kulit N 32, kulit O 50, dan kulit P 72. Dan ini terdapat contoh dari unsur cuprum. Seperti ini gambarnya. Baik, tapi Niels Bohr juga terdapat kelemahannya, yaitu tidak dapat menerangkan efek Zeeman. Apa itu efek Zeeman? Efek Zeeman yaitu spektrum atom yang lebih rumit apabila atom ditempatkan pada medan magnet. Tetapi kelemahan Niels Bohr ini dapat dijawab oleh teori mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum yaitu atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dan dikelilingi oleh awan-awan elektron. Nah, awan-awan elektron ini disebut orbital, di mana orbital adalah daerah di dalam atom yang memiliki kemungkinan paling besar ditemukannya elektron. Setelah kita mempelajari perkembangan teori atom, kita akan masuk ke poin kedua, yaitu partikel dasar penyusun atom. Partikel dasar penyusun atom terdiri dari 3 partikel. Yang pertama elektron yang bermuatan negatif, proton bermuatan positif, dan neutron bermuatan netral. Adapun di dalam inti atom terdiri dari proton dan neutron, dan elektron mengelilingi sekitar inti atom.
Tanda atom ada dua. Yang pertama, nomor atom. Nomor atom menyatakan jumlah proton dalam atom. Untuk atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Atom yang melepaskan elektron bermuatan positif, sedangkan atom yang menangkap elektron bermuatan negatif. Contohnya yaitu kalium yang nomor atomnya 19. Yang kedua, notasi nomor massa. Nomor massa menyatakan jumlah proton dan neutron di dalam inti atom. Proton dan neutron sebagai penyusun inti atom disebut nukleon. Jumlah nukleon dalam atom suatu unsur dinyatakan nomor massa. Dan contohnya yaitu uranium dengan nomor massa 238. Maka ini contoh notasi atom, terdapat unsur X dan A, ini melambangkan nomor massanya, di mana nomor massa menyatakan jumlah proton ditambah jumlah neutron, dan notasi Z yaitu nomor atom menyatakan jumlah proton. Mari kita melakukan latihan. Oke, berapakah jumlah proton, neutron, dan elektron dari unsur tersebut, di mana unsur memiliki nomor atom 92 dan nomor massa 238. Mari kita tentukan berapa jumlah protonnya. Jumlah proton menyatakan nomor atomnya, maka dapat kita simpulkan jumlah protonnya adalah 92. Dan jumlah elektron, jika suatu unsur bermuatan netral, maka proton sama dengan jumlah elektron. Maka dapat kita simpulkan elektronnya juga 92. Dan untuk neutron, yaitu nomor massa dikurangin nomor atom, maka dapat kita simpulkan untuk proton, untuk neutronnya adalah 206. Baik, sampai sini sudah paham mengenai perkembangan teori atom dan partikel dasar penyusun atom? Semoga dari pembelajaran ini kita sama-sama lebih paham ya mengenai dunia atom, dunia yang kecil. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.